Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang grafik fungsi kuadrat, khususnya tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini merupakan lanjutan dari materi kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, nah hari ini kita akan melanjutkan ke grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat bisa kita nyatakan dalam dua macam bentuk. Yang pertama adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau bisa juga, karena ini merupakan suatu fungsi, kita bisa menyatakan dalam bentuk Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, X dan Y adalah variabel, jadi sesuatu yang kita belum tahu nilainya. Lalu, A dan B ini merupakan suatu koefisien. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X. Di sini ada keterangan bahwa nilai A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa demikian? Kalau A-nya 0, seperti kita tahu bahwa A itu adalah koefisien X kuadrat, kalau nilai A di sini 0, maka koefisien X kuadrat itu akan hilang. Jadi variabel X kuadrat akan hilang. Nah, kalau bentuk X kuadratnya hilang, maka pangkat tertingginya sudah bukan pangkat 2 lagi, tapi pangkat 1, sehingga bentuk itu sudah bukan merupakan bentuk fungsi kuadrat lagi. Sedangkan C adalah konstanta. Nah, grafik dari fungsi kuadrat itu biasa kita sebut sebagai parabola, jadi berupa kurva lengkung dalam bentuk yang bisa terbuka ke arah tertentu. Jika nilai A lebih besar dari 0 atau positif, maka parabola terbuka ke atas. Seperti ini yang kita sebut terbuka ke atas. Lalu jika A-nya kurang dari 0 atau koefisien X kuadratnya negatif, maka parabola akan terbuka ke bawah. Kita lanjut ke langkah menggambar grafik dari fungsi, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Langkah yang pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah nilai Y harus sama dengan 0. Nah, fungsi kita adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jika Y-nya kita ganti 0, maka di sini kita substitusikan dengan 0, akan menjadi 0 sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau bisa juga kita tulis sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Titik potong itu kita cari dengan menentukan akar-akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi dengan cara faktorisasi atau pemfaktoran. Nanti akan kita temukan nilai X, kita tuliskan X1,0 dan X2,0. Dan bentuk ini tidak harus kita peroleh dua angka. Kalau misalkan cuma diperoleh satu angka juga tidak apa-apa. Jadi titik potong sumbu X bisa satu angka, bisa dua angka, atau bahkan tidak bisa kita temukan. Langkah yang kedua, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu Y atau sumbu tegak. Syaratnya adalah nilai X sama dengan 0. Dari fungsi kita yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau X kita ganti 0, berarti X itu akan hilang. Kita peroleh A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C. Atau kita dapatkan Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Hasilnya adalah C. Maka titik potong sumbu Y tersebut adalah X, Y. Kita nyatakan dalam bentuk 0, C. Langkah berikutnya, kita harus menentukan titik balik. Bisa kita sebut juga sebagai titik ekstrim atau titik puncak. Langkahnya yaitu dengan cara menentukan sumbu simetri, yaitu kita simbolkan sebagai P, atau bisa juga dalam bentuk X, terserah. Ini saya nyatakan dalam bentuk P dengan rumus yaitu min B per 2A. Kita ingat bahwa B adalah koefisien X, sedangkan A adalah koefisien X kuadrat. Pasangan dari P adalah Q. Berarti Q itu akan menggantikan nilai Y di sini.
Sedangkan X kita gantikan dengan P. Kita peroleh Q sama dengan A kali P kuadrat ditambah B kali P ditambah dengan C. Sehingga titik balik kita adalah P, Q. Langkah yang terakhir, kita harus menggambarkan dalam sebuah bidang koordinat. Kita ingat bahwa bidang koordinat itu terbentuk dari dua buah sumbu, yaitu sumbu mendatar atau sumbu X, lalu sumbu tegak atau sumbu Y. Di sini skalanya harus kamu perhatikan, setiap satu kotak harus mewakili suatu angka yang sama. Dalam gambar saya bahwa satu kotak adalah mewakili satu angka, tetapi jika angkanya angka yang besar, boleh juga misalkan satu kotak mewakili dua angka. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Kita diminta untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Langkah yang pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan syarat bahwa nilai Y harus sama dengan 0. Nah, fungsi ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5. Kalau kita gantikan dengan 0, maka kita dapatkan 0 sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5. Untuk mendapatkan nilai X-nya, maka kita harus memfaktorkan. Di sini kita pisahkan dalam dua buah faktor, ada dua kurung seperti ini. Karena X kuadrat, maka kita pisahkan menjadi X kali X. Nah, untuk menentukan angka yang di belakangnya, kita harus mencari dua angka yang memenuhi syarat. Jika dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan B, atau di sini B-nya sama dengan min 6. Lalu, jika dikalikan, hasilnya harus sama dengan 5. Untuk mempermudah, kita mencari pasangan angka itu dari hasil perkaliannya dulu. Berapa kali berapa, hasilnya sama dengan 5. Kalau kita daftar, maka dua angka itu bisa 1 dengan 5 atau min 1 dengan min 5. Nah, dari dua pasang angka itu, kita tentukan pasangan yang jika dijumlahkan hasilnya min 6. Tadi kalau kita dapatkan 1 dengan 5, dijumlahkan sama dengan 6, maka pasangan itu jelas salah. Pasangan yang kedua yaitu min 1 dengan min 5. Jika dijumlahkan ternyata betul hasilnya adalah min 6, sehingga kita pilih pasangan tersebut yaitu min 5 dengan min 1. Kamu balik min 1 dengan min 5 juga tidak apa-apa. Berikutnya kita pisahkan dua faktor tersebut, nilai X min 5 sama dengan 0 atau nilai X min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 0 ditambah 5 atau nilai X sama dengan 5. Lalu yang kedua nilai X sama dengan 0 ditambah 1. Kita dapatkan X sama dengan 1. Maka titik potong sumbu X tersebut adalah X, Y. Tidak boleh dibolak-balik. Maka kita dapatkan 5,0 dan 1,0. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah bidang koordinat, titik potong terhadap sumbu X, maka dia juga terletak pada sumbu X atau sumbu mendatar. Di sini, titik yang pertama adalah 1,0, lalu titik yang kedua adalah 5,0. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jangan lupa syaratnya adalah nilai X sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi kita, Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5. Kita akan mensubstitusi X dengan 0. Kita dapatkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 5. Maka nilai Y sama dengan 5. Pasangan titik yang merupakan titik potong terhadap sumbu Y adalah X, Y. Maka kita dapatkan 0,5. Kita gabungkan dengan bidang koordinat yang sudah kita buat pada langkah pertama tadi. Sekarang kita menggambar titik potong terhadap sumbu Y. Maka titik itu juga terletak pada sumbu Y atau sumbu tegak. Di sini saya namai sebagai titik C dengan koordinat 0,5. Oke, langkah berikutnya kita menentukan titik balik atau titik puncak yang tadi kita simbolkan sebagai P, Q.
Sebelumnya kita identifikasi dulu dari fungsi kita bahwa nilai A adalah 1, nilai B adalah negatif 6, nilai C sama dengan 5. Nilai P kita dapatkan dengan rumus min B per 2A. Maka kalau kita masukkan angkanya, min, di sini B-nya adalah min 6. Maka min dari min 6 dibagi 2A atau 2 kali 1. Min kali min hasilnya adalah positif 6. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga kita dapatkan nilai P sama dengan 3. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan nilai Q yang merupakan pasangan dari P. Sehingga caranya kita mensubstitusikan P yang sudah kita peroleh itu untuk menggantikan X pada fungsi kita. Y yaitu kita gantikan dengan Q sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 ditambah 5. 3 kuadrat adalah 9, dikurangi 6 kali 3 adalah 18. 9 kurangi 18 hasilnya min 9, ditambah 5 hasilnya negatif 4. Maka titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim yang kita dapatkan adalah titik 3, negatif 4. Kita gabungkan dengan gambar yang tadi, maka titik itu terletak di kanan bawah pasangan dari nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan negatif 4. Oke, setelah titik-titik itu sudah kita peroleh, maka langkah berikutnya adalah menghubungkan titik-titik menjadi kurva yang mulus. Jadi harus kurva yang mulus, tidak boleh putus-putus ataupun bersudut, tidak boleh terus digaris-garis ya. Jadi kita usahakan di sini terbentuk suatu kurva mulus berupa parabola. Ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, titik A adalah titik potong terhadap sumbu X, begitu juga titik B adalah titik potong terhadap sumbu X. Lalu titik D adalah titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim, yaitu pergantian atau perubahan dari turun menjadi naik atau boleh juga dari naik menjadi turun. Nah, setelah kita dapatkan berarti grafik fungsi kuadrat kita sudah selesai. Di sini harus simetris antara kiri dan kanan sehingga kita dapatkan untuk X sama dengan 3 di sini adalah sumbu simetri. Lalu apakah setiap ketemu soal kamu harus menentukan dengan langkah-langkah yang banyak seperti ini? Misalkan pada soal pilihan ganda. Misalkan di sini saya beri satu contoh dari soal pilihan ganda di mana sebenarnya grafik itu sudah tersedia, kamu tinggal memilih, maka kamu tidak harus menggunakan langkah-langkah tadi. Kita bisa mengidentifikasi dari sifat-sifatnya. Tentukan grafik Y sama dengan 4X kurangi X kuadrat. Seperti kita tahu bahwa parabola itu bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Hal itu kita lihat dari koefisien X kuadrat. Kalau koefisien X kuadrat positif, maka terbuka ke atas. Sedangkan kalau koefisien X kuadrat negatif, maka terbuka ke bawah. Di sini kita lihat bahwa fungsinya adalah 4X min X kuadrat, maka koefisien X kuadrat di sini kan negatif. Maka grafik fungsi kita pasti terbuka ke bawah. Pilihan A terbuka ke atas, maka pasti salah. Pilihan D juga terbuka ke atas, maka pasti salah. Kita sudah mengeliminasi dua buah pilihan jawaban, maka pilihan A dan D itu sudah pasti salah. Nah, kita masih menyisakan 3 buah pilihan, yaitu pilihan B, C, dan E. Langkah yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara melihat titik-titik yang ada di situ. Lalu kita mensubstitusikan ke fungsi yang ada pada soal. Misalkan kita lihat pada pilihan B, di sini tersedia titik pada sumbu X yaitu angka 4 atau bisa kita tuliskan sebagai 4,0. Artinya X sama dengan 4, Y sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusi di sini, X-nya kita gantikan dengan 4, maka hasilnya harus sama dengan
0. Kita coba 4 kali 4, 16, dikurangi 4 kuadrat, 16. 16 kurangi 16 hasilnya adalah 0. Nah, ternyata hasil substitusi itu kan betul, berarti pilihan B ini sangat berpeluang untuk betul. Sekarang kita coba untuk pilihan yang lain, misalkan di sini X-nya adalah min 4 atau titiknya adalah min 4,0. Berarti ketika X-nya kita substitusi dengan min 4, maka hasilnya harus sama dengan 0. Kita coba 4 kali min 4 hasilnya min 16. Min 4 kuadrat hasilnya 16. Min 16 kurangi min 16 kurangi 16 hasilnya adalah negatif 32. Ternyata hasilnya bukan 0, berarti pilihan C ini salah. Sekarang kita lihat ke pilihan E, di mana X sama dengan 2. Jadi ini boleh kamu ambil salah satu. X-nya adalah 2 atau titiknya yaitu 2,0. Jika X-nya diganti 2, maka hasilnya harus sama dengan 0. Kita coba ke sini, 4 kali 2, 8, dikurangi 2 kuadrat adalah 4. 8 kurangi 4 hasilnya 4. Ternyata hasil substitusi itu bukan 0, berarti pilihan E juga salah. Maka sudah pasti di sini jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.